Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kunyantasari dengan NPM 235751011. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan drawer untuk mata kuliah TAM ganjil. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai navigation pada Android Studio, atau kita bisa menggunakan IntelliJ IDE ya. Oke, di sini ada manifest. Kita lihat dulu dari paling atas, ada manifest. Nah, manifest ini fungsinya buat elemen root dari file Android manifest.xml. Nah, semua elemen lain di dalam file ini itu ada di dalamnya, gitu ya. Terus ada xlmns Android schemas. Nah, itu mendefinisikan namespace Android. Nah, ini memungkinkan untuk menggunakan atribut-atribut Android yang diawali dengan kata kunci Android itu 2. Terus ada yang bawahnya ada schemas.android/tools. Nah, ini untuk namespace untuk pengembangan lah. Sesuai namanya, atribut dalam namespace ini biasanya digunakan untuk tujuan pengembangan dan tidak mempengaruhi aplikasi saat berjalan. Ini sebagai tools gitu. Terus ada application dari baris 5 sampai dengan 26. Elemen ini mendefinisikan aplikasi itu sendiri. Nah, ini dalam kode-kode tersebut berisi atribut-atribut global untuk semua komponen dari aplikasi. Terus ada Android allow backup true. Nah, ini maksudnya aplikasi ini boleh nggak sih nge-backup secara default gitu. Nah, ini secara defaultnya true. Terus ada Android data extraction rules. Nah, ini menentukan arah aturan tentang data mana yang dapat diekstraksi untuk di-backup dan ditransfer. Terus ada Android full backup content. Ini menentukan sumber daya mana yang disertakan dalam full backup. Nah, file backup_rules.xml yang mendefinisikan aturannya. Jadi yang di sebelah kanan itu ya. Terus ada Android icon. Nah, ini menentukan icon-icon lah, atau file gambar icon yang berada dalam direktori minmap di dalam folder resource ya, rest. Terus ada Android labels, itu untuk menentukan nama aplikasi yang akan ditampilkan pada pengguna. Terus ada string latihan drawer, ini menunjuk pada nilai string yang didefinisikan di dalam string.xml di dalam folder res_value. Terus ada Android round icon, ini menentukan icon aplikasi berbentuk bulat gitu. Terus ada support RTL. Nah, RTL ini sendiri adalah right to left, jadi menentukan aplikasi ini mendukung tata letak right to left atau dari kanan ke kiri. Yang biasanya sih bahasa yang menggunakan RTL ini adalah Arab. Terus ada tools target API 31. Sebenarnya ini atribut namespace tools untuk menunjukkan API level target yang digunakan selama pengembangan. Oke, terus ada aplikasi. Ada activity. Nah, sebenarnya activity ini dari baris 15 sampai 25 ini satu layer dengan antarmuka pengguna. Nah, tapi kita lihat ke bawah di Android name itu kan ada .main_activity ya. Nah, ini menentukan kelas yang mengimplementasikan activity ini. Nah, tanda titik di awal itu menunjukkan bahwa kelas main activity berada dalam package di aplikasi yang sama. Terus ada export through, ini menunjukkan activity ini bisa diakses nggak sih komponennya dari luar aplikasi lain. Terus ada labels, string latihan drawer ini untuk menampilkan atau menentukan label yang mau ditampilkan untuk activity. Misalnya di start switcher dalam kasus ini pakai label yang sama. Terus ada Android theme, ini menentukan tema khusus untuk activity. Terus ada intent filter baris 20 sampai 24. Elemen ini untuk jenis intent. Intent itu untuk permintaan untuk melakukan suatu tindakan yang dapat ditangani oleh activity. Terus ada Android name, Android.intentAction main. Nah, itu mendefinisikan tindakan utama. Nah, ini juga menandakan bahwa activity ini adalah titik masuk utama dari si aplikasi. Terus ada kategori Android yang paling bawah, yaitu intent kategori launcher. Nah, yang itu kategori launcher itu buat membantu memberitahu sistem bahwa activity ini harus ditampilkan di app launcher. Di sini ada layar utama dari application-nya. Ini tampilannya ada sidebar di sebelah kiri. Terus ada fragmennya yang tampilan login. Coba kita buka aplikasinya. Nama aplikasinya itu latihan drawer ya. Jadi ini adalah tampilan dari latihan drawer. Sebelah kanan itu tampilan yang di run pertama kali. Terus kita coba buka pojok kiri atas, itu ada seperti hamburger, dan sekarang kita coba untuk melakukan login.
Nah, ini adalah tampilan dari login atau dari fragmennya. Nah, ini bisa diinsert. Misalnya saya mau menginsert nama saya, Rizky. Sorry, agak nge-lag. Nah, terus bisa ngisi bawahnya juga. Nah, untuk logika dari loginnya itu belum kami terapkan. Sekian dari saya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.